Terima kasih Bu Hajadian sebagai mentor kita bersama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa lapar? Luar biasa udah kenyang, hebat ya. Luar biasa udah kenyang ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu yang saya cintai, ya. Para hadirin, para tamu undangan, wabil khusus kepada para jajaran-jajaran leader yang luar biasa. Yang mana alhamdulillah sama halnya seperti ruangan ini hari ini 2 tahun yang lalu saya diperkenalkan dengan program ini Bapak Ibu. Tetapi sebelumnya izinkan saya bertanya, adakah calon mitra atau yang belum tahu tentang program ini? Silakan acung tangan. 1, 2, 3, 4 ya, alhamdulillah. Nah, 5. Oh, luar biasa ya. Kenapa? Karena program ini sangat luar biasa menurut saya. Benar kata Ibu Mentor tadi, disampaikan oleh beliau, dulu saya bukanlah siapa-siapa. Kenapa? Karena dulunya saya hanya seorang tukang panggul di pasar induk Caringin. Bercerita tentang penghasilan, alhamdulillah ada hasil Bapak Ibu di tempat kerja saya dulu, yaitu di tukang panggul. Yang mana angka 50.000 kadang 70.000 alhamdulillah rutinitas bisa saya dapati dalam keseharian. Saya syukuri, saya bersyukur tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saat itu saya masih tetap diberikan sebuah rezeki yang bisa saya nikmati setiap hari. Yang luar biasanya ya, angka 50 hingga 70.000 tadi saya boleh rasai untuk pribadi saya, untuk istri saya dan 3 anak. Bayangkan, angka 50.000 di Bandung Raya harus cukup nggak cukup, bisa nggak bisa, harus bisa. Kira-kira jika bercerita cukup apa cukup angka segitu Bapak Ibu? Betul ya? Itu cerita buat makan. Yang mana hari itu saya masih ngontrak. Kumaha tanya waktu kontrakan anak, betul? Ya Allah ya Karim. Tetapi yang saya yakini adalah Allah Maha Baik, Allah Maha Segalanya. Pinta saya kepada Allah tidak lain dan tidak bukan urusan hak dunia. Saya hanya meminta, ya Allah, pertemukanlah hamba dengan apa sebuah pekerjaan yang bisa membuat hidup saya bisa berubah. Hanya itu doa saya Bapak Ibu. Alhamdulillah 2 tahun yang lalu saya diperkenalkan dengan program ini. Yang awalnya jujur saya pun berat. Kenapa? Karena di program ini kita diajarkan bagaimana caranya menyisihkan penghasilan kita sehari-hari. Yang luar biasanya angka 70.000 yang saya dapati harus disisihkan 12.000. 70.000 wetos kakirangan, tambi-tambi tita nyisihkeun. Apakah saya merasa berat saat itu? Jujur Bapak Ibu, berat. Dan ini bisa dirasain nanti sama Bapak Ibu yang hadir hari ini, apalagi yang belum join. Tetapi alhamdulillah, bukan hanya mengajarkan program ini agar kita bisa memiliki dana pensiun dan dana waris. Luar biasanya di program ini kita diajarkan bagaimana cara kita bisa mendapati gaji setiap bulan. Nah, maka izinkan saya menyampaikan Bapak Ibu. Yang pertama, izinkan saya menyampaikan nama sebuah perusahaannya. Ada satu perusahaan raksasa yaitu menamai dirinya sebagai PT Sentral Asia Raya. Sentral Asia Raya ini alhamdulillah dilahirkan sejak tahun 1975 tepat pada tanggal 30 di bulan April. Jujur saya pribadi belum lahir. Akan tetapi perusahaan ini sudah lahir. Yang harus kita ketahui, Sentral Asia Raya ini alhamdulillah sebuah lembaga non-bank. Lembaga keuangan cuma non-bank, ya. Ada juga lembaga keuangan perbankan, ada juga lembaga keuangan non-bank. Dan kami diantaranya ini adalah lembaga keuangan non-bank. Yang pertama. Yang kedua, dari 1975 hingga kemarin 2014, program ini hanya dimasuki oleh para konglomerasi ke atas. Gembel seperti saya, wong cilik seperti saya nggak ada. Bahkan sulit rasanya kita untuk masuk. Kenapa? Karena Sentral Asia Raya bekerja sama dengan para investor. Bayangkan Bapak Ibu, Sentral Asia Raya ini bekerja sama dengan para investor, di mana uang para investor ini dikelolakan di sebuah kerajaan besar milik Salim Group. Siapa di ruangan ini, khususnya bagi teman-teman yang baru hadir yang mengenal Salim Group ada? Tahu Bu? CR sudah pernah dengar Bu? Ya. Salim Group dengan CR itu ibaratnya dekat banget, adik kakak lah bisa dikatakan ya. Ketika kita bercerita soal Salim Group, bisa jadi kita nggak kenal.
Akan tetapi ketika kita bercerita tentang perusahaannya, diantaranya Indofood. Pastilah setiap kita mengenalnya, betul? Indofood semua orang mengenalnya. Orang Indonesia bahkan mancanegara mengenal produk-produk Indofood. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang namanya Indosemen. Ada juga di sini Indomobil. Ada juga Indomart. Bahkan Unilever. Ya. Yang luar biasanya, Salim Group ini Bapak Ibu memiliki kurang lebih perusahaan 1.500 perusahaan. Bayangkan, satu lembaga menguasai kurang lebih 1.500 perusahaan. Di mana perusahaan-perusahaan ini perusahaan-perusahaan kelas kakap. Ini yang kerennya, ya. Di antaranya ada satu pemilik namanya di sini Bapak Antoni Salim, saya kenalkan, ya. Bapak Antoni Salim ini dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 3 di Indonesia. Kenapa saya harus uraikan ini? Artinya, Tri-i Network nanti, CAR ini sudah besar duluan, sudah kaya raya duluan, sebelum nanti perusahaan tersebut berbagi terhadap kita. Kenapa? Karena banyak di luaran sana, ya, mereka membuka perusahaan, benar-benar katakan modalnya itu datangnya dari kita. Paham ya? Kita baru membuat perusahaan, bahkan perizinannya pun belum keluar, dipasarkan. Ada di situ? Ada. Ya. Yang terpenting bukan CAR. Di luaran sana seperti itu. Izin belum ada, udah dipasarkan. Modal belum ada, mengumpulkan dari kita. Mereka baru coba-coba, wajar mereka itu usaha. Yang lebih bahayanya adalah mereka baru coba-coba, kita ikutan. Ini yang harus kita pertimbangkan. Nah, sedangkan program kami sudah memiliki ratusan perusahaan Bapak Ibu. Yang luar biasanya, izinkan saya menyampaikan dari 2014 kemarin, CAR ini sudah membuktikan kerjasamanya dengan para investor hingga akhirnya apa? Perusahaan makin meningkat tinggi, para investor makin kaya raya. Dengan apa? Dengan bagi hasil yang sangat luar biasa. Ada nilai bagi hasil yang diberikan sama program Tri-i Network dari CAR ini. Di antaranya bagi hasil sifatnya mudharabah, bagi hasil. Tidak ada suku bunga pasti, ya. Artinya dari bagi hasilnya kisaran angka 6%, 14% hingga 20%. Yang dibagikan kepada para investor. Yang luar biasanya dengan program ini, alhamdulillah yang kaya makin kaya, hingga akhirnya luar biasa perusahaan berpikir secara real agar apa? Agar masyarakat Indonesia minimal dari menengah ke bawah memiliki sebuah peluang kehidupan yang jauh lebih baik. Maka dibukakanlah sebuah pintu masuk untuk kita dapat masuk ke CAR dengan program Tri-i. Bahasa beda itu nama TILU-I. Nah, kan gitu ya. Ada istilah investment, insurance, dan income. Tetapi saya akan coba mensederhanakan bahasa itu. 3I ini maksud dan tujuannya adalah perusahaan menawarkan terhadap saya Bapak Ibu saat itu bahwa antum jika ada di Tri-i ini, maka antum akan memiliki yang namanya dana pensiun. Ya Allah ya Karim, ketika saya dikenalkan dengan program ini, mohon maaf, tidak ada lagi alasan saya untuk menolak. Kenapa izin? Ada PNS di sini? ANS ada? Nggak ada ya? Oke, katakanlah untuk sampai di posisi tersebut, kurang lebih pendidikan yang harus kita luluskan yang pertama Pak SD. Berapa tahun? 6 tahun. SMP berapa tahun? 3 tahun. SMA berapa tahun? 3 tahun. Tambah lagi minimal harus kuliah selama 4 tahun. 16 tahun kita wajib melakukan pendidikan. Barulah kita selesai dan kita mendaftar, entah diterima atau tidak menjadi seorang PNS. Anggap si tersebut bagus miliknya, begitu melamar jadi PNS, betul? Hingga akhirnya beliau bekerja, mengabdikan diri, betul? Katakanlah tiba masanya 35 sampai 40 tahun beliau mengabdi, maka barulah beliau mendapati yang namanya dana pensiun saat beliau pensiun, betul? Yang jadi pertanyaan, mungkinkah angka yang diberikan itu sebesar apa? Saya tidak tahu dan janganlah bertanya kepada saya karena saya bukan PNS. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah
3i Network memberikan penawaran terhadap kita untuk dapat memiliki dana pensiun kurang lebih di angka 500.000 setiap hari. Wow, keren? Bagi saya keren banget. Tukang panggul, nu tadina bukan saha-saha, masa tua sejahtera dengan angka 500.000 setiap hari. Buat siapa? Bagi siapapun yang mau mengambil sebuah keputusan ini. Karena sederhananya kami tidak mengajak, apalagi mengejek. Yang kami mau kita sama-sama merasakan program yang memang sudah wajib kita dapati. Berarti Budian di sini tidak mengajak, apalagi saya. Bagaimana saya bisa mengajak yang notabene yang hadir calon mitra di sini tidak ada rumus bertemunya sistem dengan saya. Tetapi kenapa saya begitu semangat membantu Bapak Ibu semua? Karena apa yang saya rasai hari ini, alhamdulillah. Berkah dari apa? Berkah dari komunikasi 2 tahun yang lalu. Konsepnya sederhana, terima kasih. 2 tahun yang lalu saya menerima. Luar biasanya setiap hari saya ngasih. Setiap hari saya ngasih. Setiap hari saya ngasih, alhamdulillah. Hingga Maha Suci Allah, beberapa hari kemarin saya diundang oleh seorang lurah, ya. Saya datang bersama Bu Mentor juga, bersama Pak Haji juga ke sana. Alhamdulillah Bapak Ibu, yang tadinya saya tidak kenal sama sekali dengan lurah tersebut, luar biasa. Semoga Pak Lurah nanti bisa melihat YouTube kami ya, Pak Lurah, luar biasa ya. Nah, artinya apa? Ketika beliau menyimak, saat itu Bapak Polisi ada, Abri ada, beliau juga ada. Sehingga ketemu cerita presentasi terjadi. Endingnya apa yang saya tanyakan? Pak Lurah, mohon maaf, kira-kira dari masa Pak Lurah hari ini, kira-kira berapa orang yang akan memutuskan join? Mohon maaf Bah, untuk sementara paling 30 orang dulu. Luar? Ya Allah, 30 orang dulu ya. Urang mah terkadang hiji gana pegang abudah, benar? Ya. Pakai dulunya, Pak. Iya, ini mah mohon maaf Bah, mungkin baru 30 dulu. Ya Allah, mohon maaf, bayangkan dia mau join, mohon maaf. Kenapa? Karena sebagai lurah pun tidak berani, dan bahkan dia tidak bisa memberikan anggaran angka 500.000. Maka datangnya program ini seolah-olah ini menolong dia untuk mensejahterakan masyarakat. Artinya apa? Hari ini kita berada di komunitas ini untuk apa? Agar hidup kita, sisa hidup kita jauh lebih bermanfaat bagi sesama. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang banyak bermanfaat bagi sesama. Betul? Apa kabar? Luar biasa, Matikron. Bagi yang tamu mah kedernya luar biasa naon. Ngareureuh betul ya. Oke, saya lanjut. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ya. Dengan program ini menceritakan terhadap saya bah, ketika antum ada di sini luar biasanya, antum akan dapat memberi warisan, dana waris minimal di angka 21 juta, 42 juta dan minimal 60 juta. Ya Allah, saya pikir, saya renungkan, ketika saya bekerja dapat 50 dimakan, dapat 70 dimakan, saya ngebayang, ya Allah, jikapun hari ini saya harus meninggal, apa yang bisa saya berikan, betul? Tiba-tiba program ini memberikan penawaran, Abah pasti bisa memberikan minimal 21 juta, 42 juta, dan 60 juta. Ketika saya dipresentasikan program ini Bapak Ibu, soal ini sudah tidak lagi diragukan demi Allah. Tetapi yang saya pikirkan saat itu, naonnya syaratnya, naonnya syarat. Kenapa sadar? Karena pendidikan terakhir saya hanya sarjana desa alias SD. Khawatir ketika ini disampaikan begitu selesai, ujung-ujung misalnya diterima syaratnya D3, wah udah selesai. Betul? Maka ketika saya ditanya saat itu, Bah, ada pertanyaan, ada. Silakan Bah, mohon maaf izinkan saya bertanya apa persyaratan joinnya. Hanya itu. Khawatir karena SPD mau masuk syarat tuh bisa. Paham ya? Nah, ini luar biasa ya. Dan yang ketiganya Bapak Ibu, ya, seorang saya kok bisa ditawarkan dengan sebuah gaji di mana gaji ini bisa kita dapat setiap bulan. Yang mana mohon maaf, gaji yang bisa kita terima diantaranya 1,5 juta, ada juga 3 juta. 1,5 atau 3 juta mohon maaf, saya sebagai seorang kuli panggul pun masih bisa mendapat ini. Betul? Teman-teman di luar sana pun masih bisa mendapat ini. Betul? Betul apa betul? Betul. Karena kita bekerja, apapun aktivitas kita untuk angka 1,5 sampai 3 juta pastilah kita bisa mendapatinya. Akan tetapi jika sudah bercerita angka 6 juta, 20 juta, 30, bahkan 50 sampai 100 hingga 500 juta setiap bulan,
wajib hukumnya kita mempertimbangkan untuk menolak. Betul? Luar biasa Bapak Ibu. Nah, sekarang ketika kita sudah diuraikan apa hak bagi yang akan kita terima, mari kita sampaikan apa kewajiban kita. Di mana ada hak pasti ada kewajiban. Ternyata kewajiban kita yang diajarkan sama program ini sederhana Bapak Ibu. Maksudnya gimana? Izin. Ketika hari ini kita aktivitas, apapun aktivitas pekerjaan kita, hanya mari kita sisihkan angka 12.000 perak per hari. 12.000 perak per hari. Ageng atau ageng? Betul ya? Nah, angka 12.000 perak ini Bapak Ibu, jika kita sudah mengikhlaskannya untuk sedekah untuk diri kita pribadi, luar biasanya kita sudah langsung dinobatkan menjadi sosok seorang investor. Bayangkan, angka 12.000 kita sudah diangkat derajatnya menjadi seorang investor. Di mana dikelolakannya sama di perusahaan ini. Berapa bagi hasilnya sama. Bedanya ini kelas kakap, kita kelas teri dibelah 12. Teri dibelah 12. Yang mau 12.000 mau studi banding dengan mereka, kita mengaku kalah aja, betul? Nih. Yang luar biasanya Bapak Ibu, katakan ini bagi kita yang sifatnya penjualan apalah setiap hari. Bagaimana bagi kita orang-orang yang kerja, karena kan kita gajinya dapat setiap bulan. Oke, cukuplah kita sisihkan angka 350.000 saja setiap bulan. Tinggal mari kita hitungan kali lipatnya. 350.000 ini kita kali 1 tahun atau 12, maka terkumpul angka 4,2 juta. Betul ya? Nah, 4,2 mari kita simpan di sini, kita kali selama 5 tahun saja, maka terkumpul angka 21 juta. Setelah 21 juta selesai, atau selama kita 5 tahun sudah melewatinya, maka sudah kita tidak ada lagi ciltuk menyicil. Paham ya? Eren atos. Paham? Lamian mana sarangnya kalau ke SD Bu? SD aja 6 tahun. Betul? Ini 5 tahun saja. Nah, setelah kita selesai melakukan tugas kita di selama 5 tahun ini, terkumpul dana sebesar 21 juta. Saya perbesar nih. Setelah kita selesai nabung selama 21 juta, 5 tahun, tinggallah kita hitung-hitungan sebuah keuntungan. Di sini nikmatnya Bapak Ibu. Ketika terjadi dana tersebut masuk ke perusahaan, hebatnya sistem ini akan membuat 2 tabungan. Jadi uang kita ini masuk kepada 2 ranah tabungan. Yang pertama dia masuk ke tabungan proteksi. Yang kedua dia masuk ke tabungan investasi. Sederhananya seperti ini. Kalimat sederhananya seperti ini. Tabungan investasi bisa kita ambil selama kita hidup. Katakanlah untuk menafkahi hidup kita menjelang kita sampai di usia tua. Adapun tabungan proteksi ini adalah tabungan kita untuk mereka yang akan kita tinggalkan. Siapa? Wallahu alam. Entah itu istri, entah itu anak, entah itu ibu. Yang jelas untuk dana waris. Nah, dari angka 21 juta ini Bapak Ibu, masuk ke tabungan proteksinya selama 5 tahun hanya mengambil 4,5 juta saja. Maka ada sisa di sini 16.500.000. Kehebatan daripada sistem ini, mari kita lihat Bapak Ibu. Ketika dana kita tadi masuk 350.000 ke perusahaan, bukan lantas menunggu 5 tahun baru dikelolakan, tidak. Akan tetapi 350.000 masuk langsung dikelolakan dengan mudharabah bagi hasil seperti tersebut. Nah, asumsi pembagian hasilnya hari ini kami rasai kurang lebih di angka 20%. Maka setelah kita lolos 5 tahun, ternyata uang kita bukan lagi 21 juta. Bukan lagi apalagi 16 juta. Justru malah di angka 5 tahun terjadi uang kita sudah di angka 24 juta. Misal cakap kita memiliki hajat ingin umroh. 5 tahun terjadi angka 24 juta. Diambil uangnya buat bakal umroh, cakap kira-kira? Cakap Bapak Ibu. Siapa yang mau umroh? Amin. Saya doakan telat-telatnya 5 tahun dari sekarang. Acan doa naga. Acan doa naganya. Telat-telatnya 5 tahun dari sekarang yang ada di ruangan ini bisa umroh berjamaah. Amin. Amin. Tapi ingat pesan apa?
Tecukup ku amin ya. Harus ikutan. Siap dah. Thanks. Selanjutnya, jika uang ini mau kita ambil silakan, karena itu hak kita. Akan tetapi, jika uang kita belum mau kita ambil, katakan kita diamkan lagi di 5 tahun ke depan, maka uang ini akan kembali menjadi modal Bapak Ibu. Dikelolakan lagi. Bisa dipahami maksudnya ya? Hingga akhirnya di 10 tahun, uang kita menjadi 58 juta. Silakan ambil jika misal mau untuk ibadah haji. Bah, saya mah belum mau haji, bah, tapi mau saya ambil uangnya untuk saha tuh kanggo ngahajikeun Abah. Amin. Amin. Aya nu kitu kira-kira? Ada. Abah saha Abah batur we nya. Nah, nih. Jika ini mau kita diamkan lagi Bapak Ibu 5 tahun terjadi, 15 tahun ke depan maka 143 juta. Selanjutnya di angka 20 tahun ke depan kurang lebih di angka 360 juta. Di angka 26 tahun ke depan uang kita sudah di angka 1 miliar. Bayangkan Bapak Ibu. Angka 1 miliar dari kecil sampai sekarang bisa jadi kita hanya diperizinkan untuk mendengar. Rasana untuk memiliki mah rasana ya hampura, rasana kelas seperti saya nggak akan pernah. Nah, tapi dengan konteks ini kita memiliki harapan. Buruk-buruknya 20 genap tahun yang akan datang, kita bisa memiliki angka 1 miliar. Karena dengan tanpa program ini, mohon maaf, saya tidak akan pernah bisa izin. Saya pinjam satu nama yang paling mudah, Kang Jajang ya. Siap. Usia berapa tahun, Dek? 25 tambah 26 berapa? Maiji. Berapa? Maiji. 50 Ketika usia Kang Jajang 51 tahun, dia sudah punya angka 1 miliar. Ya. Akan tetapi mirisnya jika Kang Jajang tidak ada di program ini, beliau punya usaha. Setiap bulan katakan tong nyisikeun 350 lah letik teh nya, sisikeunlah 1 juta. Karena usahanya mulai bagus di konvensionalnya ya. Amin. Semoga makin lancar. Amin. Amin. Beliau sisihkan 1 juta. Targetnya ingin punya uang 1 miliar, sisihkan 1 juta per bulan kali 1000 bulan. Maka akan terkumpul sama dengan di situ 1 miliar. Yang jadi pertanyaan 1000 bulan jika kita tahunkan 83 tahun. Nabung tong eureun-eureun 83 tahun atau 1000 bulan tong eureun-eureun nembe gaduh atau 1 miliar. Tadi usia Kang Jajang berapa? 25 tambah 83 tahun berapa? Oh. Menurut paham syariat, ini menurut paham syariat. Kira-kira beliau ada di atas tanah atau di bawah tanah kira-kira? Betul? Seandainya pun kita doakan beliau panjang umur. Usia berapa tahun? 25 tambah 83 berapa? 100 lah. Kira-kira usia 108 tahun punya uang 1 miliar kan mati mau kira-kira. Makan jengkol geus teu ngeunah. Bener? Lempang ge teu mantes lah. Betul? Tapi jika di sini 26 tahun usia 51. Ada di sininya usia 51? Tuh, 51 punya tabungan 1 miliar, keren tuh kira-kira. Luar biasa. Maka jujur ketika saya dikenalkan dengan program ini, minimalnya demi Allah saya rasakan memiliki secercak cahaya kehidupan ke depan. Karena seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang sudah tidak lagi memiliki harapan. Kumaha iseup we. Luar biasa. Betul? Nih Bapak Ibu. Ini ketika cerita kita panjang Nah, berarti di usia Kang Jajang 52 tahun, pas tabungannya usia 27 tahun, uangnya sudah menjadi 1,2 M. Karena Kang Jajang sejak maksud dan tujuannya ingin pensiun di usia 51, maka dia berhenti aktivitas. Tetapi luar biasanya, dia udah punya uang angka 1,2, katakan 200 jutanya diambil setiap tahun. 1 miliarnya kembali dikelolakan, paham sampai sini ya? Oke. Nah, 200 juta, karena kita bisa ngambilnya per tahun, katakan blok 200 juta. Maka kita yang memanage-nya. Artinya, 200 juta kita bagi 12 bulan. Angka rata-rata, maka terkumpul angka 16 juta dalam setiap bulan. 16 juta kita tarik,
kita bagi hitungan hari pada umumnya 30 hari, maka akan ketemu angka kurang lebih di angka 500.000 setiap hari. Siapa Kang Jajang? Kenapa Kangnya? Karena beliau sudah join. Ayah Abah, Om Aik. Hebat. Betul? Ya karena beliau ya, saya yang mereferensi. Beliau ya. Nah, yang jadi pertanyaannya Bapak Ibu, seorang Kang Jajang bisa mendapati angka 500.000 ini sampai kapan Mbah? Kang Jajang bisa merasainya sampai usia beliau 75 tahun. Ya Allah ya Karim. Apakah kita tidak merasa dimanjakan dalam hidup dengan angka 12.000 perak kita bisa menikmati 500.000 berapa tahun dari sekarang? Berapa tahun? 26 tahun ke depan Kang Jajang merasai penghasilan gaji pensiun tanpa harus kerja. Paham? Yang baru hadir siapa izin? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kasus itu kemarin gua ketemu itu. Oke, alhamdulillah. Bu, izin. Kira-kira Bu, dengan program sehebat ini modal hanya 12.000 perak, kira-kira ya Bu, angka kita untuk bisa menolak program ini ada nggak kira-kira Bu? Silakan Bu, nggak apa-apa kita uraikan aja. Karena biar connect. Khawatir, tapi nggak ngerti. Ngerti. Paham Bu, paham. Maksudnya kumaha Bu? Duka. Tuh kan? Bahaya nanti. Paham sampai sini Bu? Silakan jika ada pertanyaan juga kita uraikan aja. Ibu dari mana? Cicalengka udah mitra? Belum mitra ya. Nah, sejauh ini Ibu memahami nggak Bu ini Bu? Kira-kira menurut Ibu bagus atau bagus? Insya Allah bagus. Bagi saya bagus banget Bu, nggak ada insya Allah. Ya jujur. Betul. Maksudnya adalah di sini mari kita pahami ini. Karena ini hari ini diberikan kepada kita. Betul? Rehat sebentar ya, mau ngazan ya, silakan lanjut dulu. Kalaupun memang masih ada yang berkumandang, tidak jadi masalah, karena hitungan wajib kita memutolaah ataupun mentaati kalimat azan itu adalah azan yang pertama kita kita dengar sampai selesai. Itu yang pernah saya pahami, yang saya pernah pelajari. Untuk itu kita mulai kembali ya. Nah, tadi ketika kita bercerita panjang umur, maka jaminan bagi setiap kita asal ada di dalamnya dana pensiun kurang lebih di angka 500.000 setiap hari. Luar biasanya program ini Bapak Ibu ya. Yang menariknya adalah ketika program ini menyampaikan panjang umur, hebatnya sistem ini pun memberikan penawaran terhadap kita waktu kita pendek umur. Contoh, yang meyakini hari ini maut itu pasti datangnya siapa? Yang meyakini bahwasanya kita akan meninggal siapa? Ya, semuanya. Kita semua pasti akan meninggal. Yang belum pasti itu adalah kapan datangnya kepada kita, betul? Betul. Wafat itu pasti Bapak Ibu yang terhormat. Yang belum pasti itu adalah kapan masa tiba masanya. Maka daripada itu, salah satu pesan Rasul yang pernah saya kaji adalah jaga masa hidup sebelum tiba masa meninggal. Artinya apa? Semasa kita hidup inilah wanti-wanti untuk mempersiapkan kita di masa kita meninggal. Nah, yang luar biasanya di program ini, ketika kita bercerita pendek umur, contoh, ada teman kita namanya si C. C ini dia ikut nabung yang 350.000. Ketika C nabung 350.000, hitungan bagi dua tabungan ini sama Bapak Ibu. Bukan lantas tabungan ini terjadi dibagi duanya setelah selesai 5 tahun, tidak. Tetapi ketika mulai 350 masuk pun langsung terbagi dua rangka tabungan. Masuk ke tabungan proteksinya, ini angka 60% di tahun pertama. Tabungan investasinya 40% di tahun pertama. Maka jika ini diuangkan kurang lebih 210.000. Jika ini diuangkan kurang lebih 140.000. Maka ketika ibu bapak hari ini join, nanti pas ngecek mobis ya, kurang lebih angkanya 140.000. Saya tidak mau disalahkan kenapa saya nabung 3,5, kok uangnya maksudnya hanya 140.000. Wah, jangan-jangan kusyabah dipotong ke murid udun. Bukan ya, karena memang tabungannya terbagi dua. Nah, sekarang kita bercerita soal si B. Katakan B ikut nabung juga berapa? 350. Ternyata B ini wafat.
Jika saya kasih angka A rata-rata abah, saya ganti sekarang jadi B ya. Ya, B ini ikut 3,5 ternyata B ketika nabung bulan ini bulan depannya wafat. Maka ahli waris dari B ini, ahli warisnya berhak di angka 21 juta. Nabung sekali langsung maut, menang 21 juta, masuk akal tuh Bu. Masuk akal tuh Bu, hayu orang fair-fairan ya. Biar tahu kita. Jadi jangan kita nggak ada pertanyaan, cuman meredam dalam dirinya, waduh, bohong. Ujung-ujungnya teh menyampaikan ke yang lain teh kebelum pahamannya, betul? Nah, yuk kita uraikan dari mana angka 21 juta ini lahir. Yang pertama, ketika C nabung 3,5 ada pembagian 2 tabungan. Ketika B ini wafat, dari angka 210.000 ini diambillah 10.000 kurang lebih. Berarti abah nabung dipotong tuh. Semua kita dipotong, seluruh Indonesia dipotong. Ketika B ini wafat, maka 10.000 ini dikali penduduk Indonesia yang sudah join di program kami kurang lebih 2 juta jiwa. 10.000 kali 2 juta, alhasil ketemu angka kurang lebih berapa? 20 miliar. Ternyata B meninggal 21 juta yang ngambil dari angka 20 miliar. Paham sampai sini Bu? Maka pantas ketika terjadi tsunami Aceh, banyak teman saudara kita satu keluarga di program ini banyak yang meninggal. Luar biasanya mereka terpenuhi semua. Cuman Pak Ajat yang belum dikasih. Cuman pajak yang belum dikasih ya. Nah, artinya dengan program ini sangat luar biasa, sangat lantip. Di kampung saya ketika ada orang wafat, saya sering datang. Sedikit memberikan doa, ngaji apa dan sebagainya, selebihnya kita ngasih katakanlah ngamplop. Di kampung Bapak Ibu gitu nggak? Sama ya. Nah, artinya ini pun sama. Teman kita meninggal, tabungan kita yang dipotong 10.000. Hanya bedanya, biasanya kita melakukan secara individual masing-masing. Ini secara tersistem. Karena nggak mungkin teman saya di Papua meninggal, saya merasa 10.000 atau biar aku ongkos. Ya, tuh Bapak Ibu, paham sampai sini? Inilah program yang sulit rasanya selama saya menyampaikan mereka tidak mau untuk mau. Artinya mereka tidak pernah ada yang menolak. Tidak ada yang menolak. Semoga malam ini saya ada yang menolak malam ini. Amin. Amin kan? Ya. Kenapa? Saking hebatnya program ini sulit mereka menolak. Karena jika boleh saya bertanya kepada satu orang perwakilan yang hari ini hadir di sini. Ibu baru ya? Ibu baru ya? Oke. Pertanyaan saya simpel Bu. Jika memang Ibu nggak ada pertanyaan, pertanyaan saya simpel. Kira-kira Bu, dengan program sehebat ini, menawarkan dana pensiun 500.000, pendek umur 21 juta, modalnya hanya menyisihkan 12.000 perak satu hari. Kinten-kinten naon sih alasan orang kanggo nolak? Bukankah tanpa join kita sering membuang 12.000? Betul? Kamu laki, meleduk ngerokok. Betul ya? 12.000 ya Allah ya Karim, tanpa pun kita join di sini habis tuh Bu. Tanpa pun kita join, jika Allah berkehendak kita panjang umur pasti kolot mah. Jika Allah berkehendak kita panjang umur pasti meninggal mah. Mana lebih bijak? Ketika kita meninggal hanya memberikan tangisan atau minimal ada warisan, mana lebih bijak? Ada warisan. Mana lebih bijak masa tua kita bahagia sejahtera atau menyusahkan keluarga? Hidup ini pilihan. Siapa saya dulu? Keputusan saya dulu. Inilah hari ini saya. Ketika dulu saya terlahir dari rahim orang miskin, bukan salah saya. Tetapi jangan sampai ketika saya merasa hidup miskin tengah ngawariskan kemiskinan. Maka dengan program ini, bismillah saya mohon doanya, saya akan memutus rantai kemiskinan dalam keluarga saya. Amin. Hanya tinggal kita mau atau tidak. Karena program ini jika dipertanyakan bukan lagi bagus atau tidak, programnya bagus, titik. Hanya yang jadi perkara sekarang mau atau Tidak. Karena selama ini tidak ada lagi yang meragukan. Demi Allah, kemarin testimoninya langsung Bapak polisi. Waktu kami di Cianjur, beliau minta waktu mengatakan seperti ini kurang lebih. Bapak Ibu, sebenarnya saya sudah lama dikenakan dengan program ini. Cuman dulu saya menolak. Dah ku tengarti teh, kata beliau.
Tetapi makin hari makin kesini di YouTube makin ramai, bahkan di kampung seperti ini bisa ada yang hadir dan menjelaskan. Maka pesan saya Bapak Ibu, hayulah orang miluan we. Bisi ya mah orang payah isuk, bahasa beliau. Bahkan beliau langsung join. Plak saat itu diperkuat sama lurah, alhamdulillah berbondong-bondong mereka Bapak Ibu untuk join. Saya tidak mengajak, kami tidak mengajak. Hanya kami menguraikan apa yang sudah kami dapati. Untuk syarat apa join di sini Bapak Ibu? Yang pertama, kata Bu Hajadian, hanya dengan membeli tiket 1 kali seumur hidup. Katakan kita mau nonton ke bioskop, meser tiket tuh Bu. Kita mau masuk ke sini tiketnya hanya 1 kali seumur dunia. 50.000 1 kali seumur dunia, lain seumur hidup. Mun saumur hidup mah almarhum Haji Mehmet begitu maut atosan. Almarhum Haji Mehmet meninggal, usahanya masih ada, diwariskan ke anaknya. Beliau dulu tukang ojek, memiliki gaji angka 50 juta, anaknya belum tahu apa-apa, mendapat angka 50 juta. 50.000 namung saka. Coba bayangkan. Sangat luar biasa. Syarat yang kedua hanya KTP. Punya KTP, Bu? Jempling. Punya KTP, Bu? Syarat yang ketiga hanya kartu keluarga. Nih, saya perdetail. Jika Bapak Ibu hanya ingin ikut konsep nabungnya saja, maka dengan data ini kami sebagai agen akan membantu melakukan penginputan data. Setelah data kami input, akan muncul yang namanya virtual account. Dari virtual account ini Bapak Ibu silakan nabung via BRI, BCA, Mandiri, Alfamart, Indomart, Lawson, Dondon, monggo. Tidak ada paham dititip meni. Mangga we nyalira. Bu, saya mau nabung CAR. Oh iya Bu, pasti menanyakan. Struknya gini Bu, sampaikan. Kasih uangnya, struk akan kita dapat atas nama kita. Dan nanti setiap kita akan akan diberikan mobil pribadi atau sekretaris pribadi. Dari mobil itu uang Bapak Ibu akan ketahuan. Saya kapan join tanggal berapa akan ketahuan. Berapa lama saya nabung akan ketahuan. Berapa kali bolong saya akan ketahuan. Tidak ada satupun yang ditutup-tutupi. Bukan lagi transparan tetapi buka-bukaan. Ayo transparan ada transparannya. Horden yang dibukakan, ayo ada transparan. Ayah. Ayo tijero katingal, nu tijero tiluar, remang-remang gitu. Nah, tapi di sini udah buka-bukaan, nggak ada lagi yang dibohong-bohongin. Tuh Bu. Nah, dengan kontak ini Bapak Ibu akan terdaftar di kontak perusahaan kami ya. Contoh, misal Bapak Ibu ingin nabung di program kami, setelah membayar 50.000, Ibu sudah terdaftar di perusahaan kami. Hanya saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu, jika memang angka 12.000 ini sangatlah gampang, saya akan membantu Bapak Ibu bagaimana caranya agar uang 12.000 yang harus kita keluarkan setiap hari atau 350.000 nabung kita setiap bulan bisa gratis. Siapa yang mau? Saya. Yang mau aja ya, yang mau aja. Yang nggak mau jangan. Mau ya Bu ya? Oke. Nah, saya lanjutkan. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan katakan 50.000 plus 350.000 ada spidol. Ini nggak enak ini, ya. Nah, saya hanya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengganti mindset. Apa yang saya lakukan dulu hari ini saya tularkan. Dulu ketika saya diajak nabung, jujur Bu, berat-berat. Hese, jujur. Udah disampaikan tadi, angka 50.000 dikurang 12.000 tekor tuh Bu. Tekor, temu nafik. Mungkin ini dirasakan oleh Bapak Ibu hari ini. Tetapi ketika saya dikenalkan dengan program yang ketiga, maka bismillah saya memperkuat sini Bu. Maka dengan kalimat itu mari kita ganti mindset kita. Yang tadinya tabungan, mari kita bercerita habis. Bukan bisnis habis. Ketika kita mau memulai program ini, saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu berpikir daripada tabungan, mari kita geserkan alam sadar kita menjadi seorang pembisnis. Ibu, kita mengeluarkan angka 50.000 untuk belanja ID.
Nabung kita katakan bebas, ada yang 3,5, ada yang 700, atau ada yang 1 juta. Katakan yang 3,5 aja dulu. Kenapa saya memulai dari angka 3,5? Ya. Maka terkumpul angka di sini kurang lebih 400.000. Maka mindset saya jadikan ini bukan tabungan melainkan Dah. ini yang pertama. Jujur di sini saya mengajak Bapak Ibu mengerubah mindset. Yang tadinya ngomong nabung 350.000 selama 60 kali lama tuh. Saya akan mengganti mindset Bapak Ibu dengan hanya 400.000 berlaku 1 kali seumur dunia. Siapa yang mau? 400.000-nya hanya sekali loh seumur hidup. Ngomongkan bisnis modal 400.000 punten. Coba aja dia mah cangci men ke temahi, naon kacang kuaci permen. Temahi. Betul? Kamu kan pedaus. Tukang apa? Martabak modalnya gede. Cuma pedagangnya yang kecil. Ya. Oke, kembali ke fokus. Artinya Bapak Ibu, ketika kita sudah mengeluarkan angka 400.000, maka sosok seorang kita di sini sudah terdaftar. Ketika kita terdaftar, program ini langsung mengajarkan bagaimana kita sukses. Ada nggak kira-kira di luar sana udah mau modal ngaletik, cara bisnisnya dibantu? Ayo mau di luar, mual aja, percaya saya. Saya pernah jualan di Pasar Induk Saringin. Ketika tetangga saya jualan, lain semangat, jadi saya. Tetapi di sini kita sama-sama memberikan ilmunya. Konteks bisnis di program kami, yang pertama Bapak Ibu, yang diwajibkan adalah yang pertama lakukan silaturahim. Udah biasa tuh Bu? Gedengan silaturahim itu gampang banget, betul? Di dalam silaturahim mungkin tuh jangan tidak melakukan yang namanya diskusi. Pasti ketika dia silaturahim pasti ada sebuah obrolan, betul? Ya. Maka konteks di sini yang kedua, setelah kita silaturahim maka tinggallah kita ngobrol. Obrolannya apa? Saya berkali sampaikan 2 perkara, dana pensiun, dana waris. Contoh, saya silaturahim ke ibu. Assalamualaikum Bu, alhamdulillah. Kan masih ada obrolan, betul? Alhamdulillah Bu, sana tukang panggul kiki abdi mayanya, terus gaduh dana pensiun. Awan-awana di mana saya kudu maut anjing pageto tong diaminkeunnya ieu contoh. Insya Allah saya bisa memberikan dana minimal 21 juta. Kira-kira penasaran tuh Ibu? Nah, ketika penasaran, maka tinggal bawa seorang ibu pertemukan dengan leadernya. Contoh Ibu, siapa yang bawa hari ini? Oke, yang belum join siapa? Ibu ya, yang bawa siapa? Nah, gitu kan? Nah, contohnya seperti itu. Jadi, teman baru bawa aja. Akhirnya apa? Di sini ada seorang kita. Nih, karena kita sudah melakukan silaturahim dan ngobrol, hingga akhirnya si tersebut penasaran. Katakan namanya si A. Ketika hal tersebut, A ini datang ke ruangan ini. Leader menyampaikan. Ketika A ini join, katakan join yang 350.000 saja. Maka seorang kita ini dapat gaji kurang lebih di angka 50.000. Ali rageng Bu? Besar atau kecil 50.000? Besar atau kecilnya sebuah nominal ukur dengan persentase. Saya mewujudkan omset ke perusahaan 350.000, saya dikasih 50.000, bagi saya ini besar banget. Karena ketika seorang Pak Haji menjual satu mobil harga 350 juta, nggak mungkin Pak Haji memberikan langsung kepada si tersebutnya 50 juta lebih, nggak mungkin. Betul? Ngarang-ngarang calo, betul? Sudah seperti itu, bulan depan si calo tersebut ketemu lagi dengan Bapak Haji. Kita meredi mau Pak Haji. Mau, paling kayaknya mau omset bejaannya paling gitu. Tetapi di sini 50.000-nya ini akan ketemu selama 12 kali. Omset terjadi satu orang, kita dibayar selama 12 bulan atau 1 tahun. Di tahun kedua masih digaji 25.000. Selama 1 tahun. Tahun ketiga masih digaji 12.500 kali 1 tahun. Sekali damel, 1 kali bawa orang, kita digaji 3 tahun. Mana ada perusahaan seperti itu? Betul Bu ya? Ini yang membuat kita itu bisa cepat kaya raya Bapak Ibu. Oke, yuk kita fokus di tahun pertama. Tadi saya menyampaikan bagaimana cara konsep program bisa gratis kan gitu, betul? Nah, ketika seorang ibu bawa 1 orang,
ya, saya akan nanya kepada calon mitra ya. Leader tolong jawab dulu. Satu orang saya bawa ke sini Bapak Ibu, gaji kita berapa tadi Bu? 50. Ketika bulan ini saya bawa 2 orang saja, gaji kita berapa Bu? 100. Betul Bu ya? Kelipatan aja. Ketika kita bawa 3 orang bulan ini, gaji kita berapa Bu? Berapa? 100, 500. Tuh Bu, mulai keren. Betul? Kita dapat 3 orang, gaji kita 500.000. Keren apa keren? Artinya jika kita mensiasati 1 orang dibagi 500 atau 500 dibagi ini, kurang lebih 1 orang kita dapat gaji berapa? 150.000. Itu pun harusnya hanya 450.000. Betul? Nah, sistem ini akhirnya Bu memaksa saya untuk melakukan konsep bisnis yang seutuhnya. Kenapa? Saya tidak punya uang, tapi kan Allah memberikan pikiran, betul? Uang tegaduh, pikiran gaduh. Rekumah lakukan 3 konsep 3M. Yang pertama menjual, menggadai, meminjam. Mau menggadai, nah gadaikan. Kita harus sekolah. Iya, kita harus sekolah. Masya Allah. Betul? Menjual naon atuh? Betul? Maka yang bisa saya lakukan hanya meminjam. Konsep ini memaksa saya untuk meminjam, bukan upline saya yang menyuruh saya meminjam. Saya jeli melihat konteks ini. Kenapa? Jika saya tidak ada di dalamnya, merugi saya. Akan tetapi seburuk-buruknya akhlak saya di luar sana, atau angka 400.000 masih kena bisa, kalau ada yang percaya, itu keyakinan saya. Karena saya tidak mau tertinggal dengan konteks ini. Alhamdulillah singkat ketemu cerita, saya dapatlah pinjaman Bapak Ibu. Walau lebih besar daripada ini pinjamannya ya saat itu. Oke, katakan saya pinjam 400.000. Saya pinjam 400.000, bulan depan saya dapat gopay. Bisa nggak kembalikan? Bisa. Masih ada 100. Minimal kita sudah punya 3 saudara yang sama. Sistem mengatakan seperti ini Bu. Ini ada kita. Ada 3 A, B dan berarti 3 ya. Dapat gaji 500. Setelah kita dapat 3 Bapak Ibu, lupakan kita membawa orang. Terus kedakumaha bantu mereka. Yakin tuh Bu, yang 3 orang ini punya keluarga, teman saudara. Saya kasih bocoran, ya. Di program ini yang boleh kita bawa itu sederhana. Yang pertama Bapak, yang kedua Ibu, yang ketiga adik, yang keempat kakak. Enggak ada lagi, hanya 4 orang. Betul? Ibu, bapak, adik, kakak. Pertanyaannya, kumaha bah lamun ibu saya nolak? Ajak ibu batur. Pusing banget. Bapak nolak, bapak batur bawa. Pamajikan nolak, bawa pamajikan. Nah, ulah negatif atuh. Ya, paham ya? Nih 3 orang saja. Setelah kita dapat angka 500.000, maka bantu teman kita dapat 500.000. Bagaimana agar mereka pun minimal bawa 3 orang? Ingat, saya tidak mengajarkan mengajak ya, tetapi bawa. A bawa 3, B bawa 3, C bawa 3. Ketika A dapat 500, B dapat 500, C dapat 500, alhamdulillah. Perusahaan membayar kita berapa Bu? 700. Hal ini diberikan terhadap kita, bukan omset kita, tetapi jasa kita. Yang kerja mereka A dapat 500 seperti kemarin saya kerja, betul? B 500, C 500. Cuman kita dapat jasa. Yang luar biasanya di sini jasa kita dibayar melebihi kuat daripada nyawa kita sekalipun Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, almarhum Haji Mehmet sudah 1 tahun 5 bulan meninggal. Jasanya masih tetap di angka 50 juta setiap bulan. Keren? Sangat luar biasa Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi angka ini jika kita terjadi secara rutin Bapak Ibu? Ketika ini terjadi, ibu bulan ini bawa 3 orang, berarti bulan 1, betul? Ini membawa 3, berarti bulan 2. Ketika terjadi 3, 4, 5, 6, 7, 8 saja Bu. 8 bulan ke depan, Bapak Ibu, 8 bulan kita mengerjakan, ada angka yang bisa kita nikmati kurang lebih di angka 100 sampai 200 juta setiap bulan. Hanya berawal dari angka 3. Sesat Bu nyari 3 Bu? Gampang apa sulit?
Yang mengatakan gampang acung tangan. Alhamdulillah ya. Yang mengatakan sulit acung tangan. Nu teu ngacung naon atuh teh? Betul? Bagi saya demi Allah Ta'ala, demi Allah saya tidak berani mengatakan kalamullah ketika saya melakukan kebohongan. Bagi saya sulit itu pasti. Apa di dunia ini yang gampang? Apa di dunia yang paling gampang apa? Itu. Yang paling gampang apa? Ada yang pendapat paling gampang makan? Ada? Betul? Ada yang mengatakan tidur paling gampang? Ada? Bayangkan Bapak Ibu, saya perumpamakan kalimat jalan aja. Seorang kita pernah dilahirkan sudah bisa jalan belum? Belum. Maka Allah memberikan kesempatan 2 tahun. Dari lahir kita sampai 2 tahun, di situ kita diberikan kesempatan untuk berjalan. Betul ya? Karena saya melihat ibu saya berjalan, saya berusaha untuk berdiri. Ketika berdiri, maju 1 langkah, gedebuk, jatuh, betul? Sakit udah nggak dirasa, cerik, tapi bangkitlah, berjalan lagi. Yang ada dalam pikiran kita hanya bagaimana saya bisa berjalan. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, Ibu, udah berapa tahun Bu usia? Berapa? 51 tambah ambil 2 tahun berapa? 51 ambil 2 tahun berapa? 49 tahun Ibu sudah menikmati bisa berjalan selama ini akibat mau belajar 2 tahun. Paham sampai sini maksudnya? Artinya apa? Tidak ada kalimat sulit, tidak ada kalimat gampang. Paham saya mengatakan adalah sulit bukan berarti tidak mampu kita tembus. Gampang bukan berarti datang tanpa adanya halangan. Sulit atau gampang tergantung bagaimana kita menanamkan mindset di awal. Demi Allah dulu saya tidak ada yang saya kenal di Saringi. Kenal banget tungkur. Nama henteu nana henteu. Tetapi ketika saya memperkenalkan dengan program ini, alhamdulillah Bapak Ibu, hampir seblok tersebut saya prospek yang luar biasanya semuanya Bapak Ibu menolak. Akhirnya apa? Saya keluar dari Pasar Induk Caringin. Ketika saya keluar di Pasar Induk Caringin, kan leungit teu tah jelema teh bener. Aisyah Abah anu rada kasep mana? Ya. Akhirnya abang saya, oh abah ya, nih, tembungkan fotona nih. Waktu di video, waktu di panggung. Nah bisa gitu, bisa. Alhamdulillah, akhirnya orang yang tadi nolak ke saya berbondong-bondong masuk kepada upline, yaitu leader saya Bang DJ. Maka beliau mengena. Bekas-bekas saya beliau nyaramburkan dengan posting-posting kan unggul gitu. Luar biasanya. Artinya apa? Program ini tidak akan pernah ada yang menolak Bapak Ibu. Hanya mereka terkadang ingin membuktikan seberapa serius kita mau mengerjakan program ini. Paham? Paham. Izin yang baru hadir hari ini siapa? Bapak nyana KTP tuh Pak? Tiasa diuningan sekadar Pak? Karena mohon maaf, kenapa saya mempertanyakan KTP? Karena mohon maaf, Bapak Ibu punya uang 10 juta pun malam ini, jika kata saya itu di ACC, mau di ACC ke perusahaan, betul nggak Bu Mentor? Betul. Mentor yang gue. Mantap. Ya. Bapak Ibu punya uang 10 juta malam ini. Jika menurut saya tidak di ACC, ini nggak di ACC loh Pak. Halo? Ada apa? Siap, Bu? Boleh. Tadi dari 1 bulan yang ketiga itu kan 500. Yang aku pikirkan 500 itu dari mana? Pikiran aku itu kalau ketiga itu 200 kali ya. 150 ya. Harusnya 150 ya. Itulah luar biasanya program 3 Ibu. Yang aku pikir 500 itu dari mana? Dari perusahaan Bu. Enggak, jawabannya kan harus lihat dulu kan dari mana? Dari perusahaan. Caranya bagaimana baru kita sampaikan. Luar biasanya di program ini. Dengan konteks 1 gaji saja, saya digaji 50 udah gede bagi saya, betul? Tiba-tiba sistem ini menggaji sistem saya. Sistem ini menggaji pekerjaan saya. Bukan hanya 1 gaji Bu, tetapi 6 bentuk gaji. Ada yang namanya gaji referensi, yaitu 1/50. Ada yang namanya gaji elit.
Ada yang namanya gaji posisi, ada yang namanya gaji level, ada yang namanya gaji persistensi. Banyak teteh. Ya, jika saya urai malam ini insya Allah jam 9 pagi belum beres. Siap? Ya. Saya urai semua. Itu karunya mah. Ya, sederhana contoh. Ketika seorang teteh dapat A, B, dan C, ya, teteh dapat 150 benar. Nah, tetapi dalam levelnya ini satu garis, ini udah masuk satu level. Dibayar lagi 50. Omset yang sah. Nah, izin ada yang ngobrol tolong berhenti dulu ya, tolong silentkan dulu ya. Bisa? Jika nggak bisa panyalankan lah. Saya mah galak dah gitu orangnya. Ya, nih 150, 250 berarti 350 terkumpul angka 150. Dari satu garis ini dibayar lagi, bukan omset yang sama dibayarlah. Hebatnya sistem ini yang sudah dibayarlah. Paham? Ini 2 kali bayar nih, 50, 50, 50. 105 dibayar lagi dengan satu garis, 50 dibayar lagi dengan gaji elit. Dengan ibu dapat 3 orang bulan ini digaji lagi 250.000. Maka saya simpelkan aja kalimatnya kurang lebih angka 500.000. Biar apa? Biar mereka bertanya. Karena jika paham, ngerti. Ibu mah bagus, ngerti, nanya itu yang keren. Paham Bu ya? Dulu ibu seperti saya telete nanya. Cuman yang dulu saya pertanyakan yang pertama cara daftar karena alhamdulillah pendidikannya sarjana deh. Nah. Ada lagi yang hari ini baru hadir? Siapa? Teteh bawa KTP teh? Boleh saya pinjam ke sini teh? Akang boleh aja berdirikan di depan umur ada kasih. Silakan ibu sekalian. Ada lagi yang baru? Udah kenal itu. Teteh boleh ke depan? Oh enggak apa-apa. Tapi bawa nyawa. Ke depan aja enggak apa-apa teh. Enggak apa-apa. Boleh saya lihat dulu teh ya? Ya Tuhan. Silakan di sini dulu teh. Mantap luar biasa. Ada yang bawa formulir? Ucap bismillah. Saya hanya ingin mempertanyakan, Bapak bawa nggak uang buat tiketnya, Pak? Nggak bawa? Ibu? 50.000 ada? Ibu nyentuh? Alhamdulillah. Silakan ambil dulu. Nanti biar saya jelaskan. Ya. Iya, silakan. Karena ijab kabul biar real gitu ya. Silakan. Apply-nya mana? Silakan bantu. Sudah menyerahkan 50.000, nanti kami pinta KTP sudah, KK sudah, kami akan melakukan penginputan data. Agar apa? Agar Bapak terdaftar sampai Bapak mendapatkan virtual account. Nah, enaknya walaupun Bapak masih ada waktu nih, nabungnya kan sampai tanggal 15 bulan sekarang nih. Betul? Bapak walaupun Bu, saya nanti nabungnya tanggal 15 ya, tetapi kita sudah terdaftar, Bapak sudah memberikan atau memiliki hak untuk bisa bawa teman ke sini, Pak. Paham maksudnya, Pak? Ketika nama Bapak sudah terdaftar, Bapak bawa teman, kami bantu. Tapi jika Bapak bawa teman sager bohong, hai Bapak jangka daftar, paling habis nyerah dia, Pak, mangga jalan dulu kan itu. Paham ya? Kami tidak akan pernah menanggapi siapapun yang memang tidak mau serius. Terbukti kita serius adalah kita sigap, maka insya Allah kesigapan Bapak akan tertular. Dulu mental saya, modal saya hanya 2 perkara. Yang pertama yakin, yang kedua berani. Maka alhamdulillah akhirnya nalular, Pak. Entah yang diturunkan apa, kan mereka mengikuti. Bapak hoyong tuh 8 bulan yang akan datang awan-awanan 20 juta, Pak. Nah, itulah sistemnya, Pak. Jika nasib Bapak bagus dengan ajak 3 saja, bawa 3 saja, terjadi duplikasi, gaji Bapak kurang lebih di angka 200 juta per bulan. Anggap kita buruk-buruknya, Pak, 10% aja. 10% masih kebagian angka 20 juta. Caranya sangat sederhana, Pak. Bisa dipahami. Alhamdulillah. Yang bawa dana 50 siapa aja? Oke, alhamdulillah. Pegang aja, bukan buat Abah ya. Pegang aja uangnya. Nanti kita foto bersama-sama. Bapak boleh pinjam dulu ke teman saudara-saudara, silakan, Pak.
Jangan apa mau udah ewe dulu ya. Matre ya, Bang. Enggak apa. Ibu, Bapak, kita foto bersama dulu dengan upline. Upline ya, Sini, upline. Nah, tolong pegang berdiri tegak. Uangnya gini Pak, sini Pak ya. Jadi gini Pak, langsung seperti ini. Nggak apa-apa, uangnya pegang dulu. Seperti itu, nah, gini ya. Tangannya gini Bu, 3 keuntungan ya. Silakan. Udah? Nah, gini Bu. Pakai jempol Pak. Pak, jempol Pak. Gini. Udah ya? Siap, monggo. Bismillah. Amal, Amal. Kedap ya lidernya. Oh, siap, mangga. Sok tuh udah kesiapan. Lidernya Pak. Bismillah. Siapa yang moto ini? Kuring. Siapa? Kelihatan ya ke depan. 1, 2, 3. Dah? Dah? Jalan kedap aja. Siap. Matanya ke sini gantian ya. Satu, 2, 3. Oke ya, alhamdulillah. Barakallah, silakan Ibu duduk kembali. Itu datanya langsung serahkan ke upline-nya, tanda tangan sekarang juga. Selesai, monggo. Allah monggo. Ini bagi ibu-ibu yang baru, saya, Bu, halo, tanda tangan boleh nanti ya, boleh nanti ya. Saya akan membekali Bapak Ibu agar Bapak Ibu tidak nanggung, paham ya? Lamun buah asa hente, ata hente disebut naon? Gumadi. Memang terkadang enak juga gumadi, cuman kita butuhnya yang matang itu full, betul? Saya minta minta kerjasamanya, tolong fokus dulu karena tidak menutup kemungkinan besok lusa kita belum tentu bisa ketemu lagi ya. Izinkan saya memberikan bekal terhadap teman-teman bagaimana, karena gini, tadi saya menjelaskan program ini judulnya adalah product knowledge. Kita harus tahu nih, ini adalah product knowledge-nya, paham ya? Bila perlu leader catat, ini adalah product knowledge. Sedangkan ini adalah cara sukses. Nah, sekarang saya akan menyampaikan bagaimana cara kerjanya. Siap? 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 Tadi? Suara angka tarik tapi ini. Siapa kan? Ada suara angka tarik. Jika Bapak Ibu, wabil khusus yang baru mau mengerjakan kontak ini Bu, yang terakhir yang saya sampaikan, saya jaminkan Bapak Ibu di angka 8 bulan dari sekarang, buruk-buruknya 20 juta pasti masuk ke rekening kita semua, amin. Amin. Siapa yang mau silakan? Ya, saya akan membekali Bapak Ibu dengan sebuah konsep yang sangat luar biasa. Ketika kita mengclosingkan orang yang kenal, teman kita yang kenal, keluarga kita yang kenal, aneh atau tidak? Hal biasa. Tetapi kita mengclosingkan orang yang kita tidak kenal, jujur ini masuk kategori luar biasa. Mau yang luar biasa atau yang biasa? Luar biasa. Pasti. Maka, yuk sama-sama kita lakukan konsep 151. Apa 151? Konteks ini Bapak Ibu mengajarkan kita betapa kita menghargai arti sebuah waktu silaturahim, waktu pertemuan. Kakak boleh nanti itu aja dulu ya, boleh nanti aja itu ya, simpan aja dulu. Tolong biar mitra-mitranya lebih berdominan gitu, biar lebih elok ke depannya ya. Nih, 151. Satu maknanya adalah 1 meter diantara kita. Contoh ibu-ibu kan sok sering belanja, benernya. Orang yang nggak kenal atau dengan siapa 1 meter. Ketika kita sudah ketemu orang 1 meter, sampaikan program ini cukup 5 menit saja. Bu, punten sambil belanja tehnya, punten Bu, pas meleng, sikir gitu. Bukan gitu maksudnya ya. Bu, punten, Ibu sudah tahu belum program 3i? Naon 3i itu, aduh Bu, rugi Bu, aslina. Kita sambil milih aja.
Nah aku mah gitu, kela gampil jauh orang balik menuju belanja kan gampil betul. Sempatkan waktu 5, fokus kepada satu di akhir apa nomor telepon. Ayeuna mah kieu Bu, penting mah nomor teleponnya wae mangga sabaraha. Nu penting sudah tercatat nomornya, paham ya? Nah, setelah itu ngobrol lagi ngalir gitu nggak jadi masalah. Jangan kita enjoy ngomongin nomor apal mereka orang belum kenal. Orang keur ngeunang-ngeunang ngomong dijemput ku salakina kan seueuh. Siapa yang mendapati pengalaman ini? Ngobrol geus telap, bener? Ngobrol geus kandel. Akhirnya nu ngejemput, puntennya di kantun, datang melegna, bener? Nah, jangan sampai kita kejadian lagi ya. Setelah malam ini, pengalaman yang lalu jangan sampai terjadi. Siap? Nih, lakukan konsep 151. Maka, judul daripada ini adalah pertemuan. Ya, nih. Pertemuan bukan lantas harus berkumpul ramai seperti ini, tidak. Antara saya dan dia itu udah pertemuan. Contoh kayak lagu Roma Irama, betul ya, dengan Rika kan berduaan bertemu, betul? Ya apa? Iya. Betul? Betul Pak ya, berduaan dengan Ibu Rika, berduaan. Nah apa kudana itu disebut? Entah kudana mah, teka hitung ya. Nah, 151. Ketika kita sudah melakukan ini, jarak 1 hari ingatkan kembali. Bu, ya abdi nu kamari teh bari balanja ngomongkeun CART geuning Bu. Emut muhun kumaha kitu Bu? Ta alhamdulillah Bu. Leader saya nuju nyontang waktu, nuju aya waktu dinten ieu mung dina waktu 2 siang dugi ka 4 sonten. Hayu Bu urang sasarengan kadi bahasanya jual leaderna lain sikap prospek, sikap di pertemuan, sikap training kita harus tahu, apalagi kita sosok seorang leader. Jangan leader sibuk bercerita membantu mitranya sibuk ngobrol pribadi. Cek leader, cek calon mitra teh ngundang aing di harga bisa batu pengocoblak ayo ngomong wae. Betul? Gondok akhirna teh. Di dia mah join siga nu heueuh. Tapi ketika pulang asa embung aing ngoboga upline siga kitu, betul? Hanya yang mirisnya ini masuk di alam sadar nu teu kedal. Lamun mun kedal mah Bu, sia tahu kita sebelumnya kan ngeunah. Tapi jika alam sadarnya yang ngomong kan hanya gerutu. Ngungkap henteu, ujung-ujungna kalau emot-emot heulanya. Betul? Udah mulai sini padahal kemarin semangat. Ujung-ujungnya kita ngomong, salah apa ya saya? Tadi udah ngata kemarin loba ngecoblak di dalam acara. Betul? Jadi sikap pun kita harus berikan contoh yang bijak kepada leader kita. Kenapa? Karena dia jalan akibat kita pongkolnya memberikan contoh yang baik. Paham? Ya. Mulai sekarang mari kita jadikan diri kita sosok-sosok leader yang leadership. Siap? Siap. Alhamdulillah. Yang kedua, nah, ketika seorang ibu bisa membawa hari ini, itu judulnya adalah 121. Sederhananya, 1 hari sempatkan waktu 2 jam bawa 1 orang. Hasil dari mana? Dari konteks ini, paham ya? Akhirnya 1 orang bisa kita bawa 2 jam saja dalam 1 hari minimal 1 orang. Akhirnya terbawalah teman-teman kita ke setiap acara. 1 hari kali 30 orang sama dengan 30 orang. Piraku 30 orang yang dijelaskan sama leader nah 3 jam teu nyanggol. Piraku tuh Bu? Piraku. Betul? Kamu mun sareata seorang abah nu ngomong kieu, manya 3 tergabung ya Allah. Tong panggil deui aing. Betul? 3 orang saja. Ketika 3 orang ini join, maka masuk ke ranah yang tadi, betul? 3 orang. Maka selesai sudah tugas Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu hanya memberikan contoh kepada 3 ini melakukan apa yang sudah dia, mohon maaf, apa yang sudah kita lakukan. Tugasnya apa? Sederhana. Bro, lu ada tamu nggak? Biar gua anter, biar gua temenin ke acara. Paham Bu ya? Jadi ibu boleh datang. Ketika mitra kita datang, membawa mitranya. Buktikan, tunjukkan kita pun membantu, ada kerjasamanya. Hingga akhirnya rasa nyaman kerjasama itu melekat. Jangan sampai kita sudah masuk di dalamnya cilang-cilang. Upline aing di Facebook. Di kontak tarang respon. Bener?
Akhirnya ibarat anak ayam kehilangan induk. Ketemu dengan orang lain di proses nggak usah pindah. Akhirnya dia bener dah butuh upline teh nyalakeun. Siapa download teh gablek rasa sangeunana pin. Padahal dia yang salah betul. Nah, tetapi ketika kenyamanan kita ada, mungkinkah kita akan pindah Bapak Ibu? Tidak. Mungkin atau tidak? Maka jadikan diri kita sosok leader yang sangat luar biasa. Nah, artinya dengan konsep ini Bapak Ibu, melakukan konsep ini, ya, yang ini masuk dalam kategori judul pertemukan. Yang pertama pertemuan, yang kedua pertemukan dia dengan leadernya. Bukan soal kita hari ini sudah bisa prospek atau belum. Karena tujuannya kita menduplikasi. Lamun bisa orang sorangan, kita nggak menduplikasi, resikonya kita akan capek selamanya. Mitra masuk urba, tapi gitu ta gening diajak ke pertemuan, nggak mah. Karena apa? Karena kita dulunya nggak mencontohkan seperti itu. Mentang-mentang bisa, ayo berebet, closing, alhamdulillah foto. Bukan seperti itu. Bahkan saya berani mengasih garansi kepada teman-teman, 10 kita mengclosingkan di lapangan, dengan 1 dia closing di pertemuan, akan jadi yang 1 di pertemuan. Percaya saya Bapak Ibu. Mantap. Percaya. Siap ramaikan pertemuan? Siap. Siap on sistem? Siap. Apa kabar? Luar biasa, Pasikon. Dengan 2 konsep ini menuju kepada suatu target. Apa targetnya? 138. Apa 138? 1 kita wajib bawa 3 duplikasi 8 bulan pasti. Sudah selesai. Siap? Siap. Tinggallah kita konsep di leader-leader hari ini. Setelah dapat ilmu ini, sampaikan ke mereka. Datangi lagi mitra-mitra kita. Siapa yang mau jadi 3 di antara kita? Ngagu gulung loba ge ari nu karablu geus tinggalkeun wae. Nu tilu nu dipegang. Siap? Siap. Nah, loba-loba ge kakak. Oh benar? Wah, jaringan mah alhamdulillah. Mitra Anda 80 sekian. Nu nabung 5. Wah, pernah ningali mobil gitu? Sering bah, sering. Mitra 158, lu nabung 7. Ayo gitu. Hampir setiap kita. Maka mari kita benahi. Pegang yang 3, komitmen dengan yang 3 teman-teman. Ingat, kita memegang, berarti siapa yang tanggung jawab? Kita memegang yang 3, siapa yang tanggung jawab? Kita yang megang, siapa yang tanggung jawab? Kita yang megang, siapa yang tanggung jawab? Kita yang megang, siapa yang tanggung jawab? Kita. Atau dibolak-balik tapi kak seraki kayak kapangi. Jadi kita itu memegang mereka yang 3 kawan-kawan, artinya apa? Jangan hanya karena kita butuh angka 50 kita menghalalkan segala cara. Ayo sukses bersama saya, bla 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 bla. Giliran dia meminta pertolongan terhadap kita, kampura bro ternyupir kene ngejar santo. Gak boleh. Maka demi Allah, saat saya mengenal program ini, hasil belum ada di program ini, saya langsung resign dari pekerjaan. Kenapa? Karena saya tahu saya pasti akan dibutuhkan oleh mereka yang saya ajak. Saya berikan rasa tanggung jawab yang sepenuhnya. Ketika mereka meniru apa yang saya lakukan, alhamdulillah, Garut berjalan dengan sendirinya. Betul? Alhamdulillah sekarang Cianjur mulai berjalan dengan sendirinya. Alhamdulillah Allah mempertemukan jagoan-jagoan yang sangat luar biasa diberkahi. Amin. Amin. Jauh lebih hari menjadi lebih berkah. Amin. Setiap kita jauh lebih berkah. Amin. Amin. Siap ya? Tolong konsepkan dari sekarang teman-teman, khususnya para leader. Sampaikan hal ini kepada teman-teman. Saya pernah dengar cerita dari ibu siapa namanya? Ibu Neni. Saya khawatir nemuin Abah, takutnya Abah pelit. Dulu beliau datang, saya berbagi. Sekarang nggak dipinta, saya berbagi. Saya tidak mau demi Allah. Jangan kata mitra saya. Tanpa mitra saya pun, tanpa mereka ada urusan sekalipun, tanpa ada unsur kehasilan kepada saya pun, setiap siapa yang meminta pertolongan, wallahi saya siap membantu. Amin. Bukan untuk ria takabur teman-teman. Kenapa? Karena saya meyakini hidup saya di alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya mencari bekal untuk kembali ke yaumil akhirat. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang ketika pulang membawa ketenangan.
Kenapa seorang Pak Ajar ketika mudik hatena tenang? Apakah karena bertemu dengan keluarga? Tidak. Apakah dia bertemu dengan orang tua? Tidak. Pertanyaannya, jawabannya sederhana, karena bekalnya cukup. Betul? Banyak orang gagal pulang karena nggak punya bekal. Aing bekal loba mah jangan, betul? Nah, maksudnya adalah hayu atuh ulang bermanfaat bagi sesama di sisa hidup kita ini. Coba bayangkan Bapak Ibu renungan sejenak sebelum kita tutup acara ini. Ketika masanya di luaran sana, mungkinkah seorang gembel seperti saya bisa berbagi kepada sesama? Mungkinkah seorang gembel seperti saya di Pasar Induk Caringin bisa menjadi dibutuhkan banyak sesama? Mungkinkah seorang gembel seperti saya bisa membantu kepada sesama? Salah satu doa yang melekat sampai detik ini kepada saya, ya Allah, jangan pernah Engkau wafatkan hamba ya Allah sebelum hamba menjadi orang yang banyak bermanfaat bagi sesama. Amin. Itu salah satu doa saya demi Allah Ta'ala, teman-teman. Maka Allah mempertemukan dengan program ini bagi saya tidak disia-siakan. Bukan soal gampang atau sulit. Izinkan saya menyampaikan untuk penutup kalimat. Triai tidak menawarkan kemudahan terhadap kita. Tidak. Akan tetapi Triai menawarkan kepastian sukses kepada setiap kita. Pesan Abah adalah, jika memang sesulit apapun, seruncing apapun, sesusah apapun, jika memang ada kepastian sukses, maka jangan pernah kita berhenti untuk melakukannya. Kenapa? Izin, kita udah sama-sama tua. Konvensional udah berapa tahun kita kerjakan, betul? Jika memang konvensional itu gampang, harusnya kita udah kaya raya, betul Pak Haji? Kok buktinya kita masih kerek? Berarti konvensional pun susah untuk bertahan hidup aja di luar sana, segitu susahnya, betul? Artinya jika di Triai ada kalimat kesuksesan untuk merubah nasib, wajar. Hanya yang membuat nikmat adalah di konvensional kita kerja sendiri, capek sendiri, hasil untuk sendiri. Di sini kerja berjamaah. Ada masalah bisa dipecahkan bersama, selalu bersilaturahim, selalu istilahnya saling mendoakan. Yang lebih nikmat lagi, masuk ke rekening kita masing-masing. Pernah tertukar nggak bonus kita? Nggak pernah. Betul? Kerjasama, bebarengan, giliran gajian masing-masing ke nomor kita. Itu luar biasanya, teman-teman. Betul. Sekian dari saya. Semoga kejadian malam ini tidak akan pernah bisa kita lupakan. Dengan tujuan maksudnya adalah apa yang disampaikan oleh sosok saya syariatnya, tolong uraikan. Tolong besarkan ke tim-tim kita. Karena dengan konteks ini insya Allah setiap kita pasti 8 bulan buruk-buruknya ketemu angka 20 juta setiap bulan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Luar biasa, Pak Sikron. Terima kasih kepada mentor kita yang luar biasa. Inilah yang dibutuhkan untuk siap pakai. Jangan nunggu mentor udah berhenti. Siapa yang tadi MC-nya? Siapa yang tadi memulainya? Jangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke teman-teman, silakan klik channel Ki Gusti ini. Kita sama-sama berbagi dalam hak-hak yang pasti. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Salam sukses.